Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Nah, kali ini kita masuki pelajaran masa praaksara atau zaman praaksara. Namun kali ini kita bahas berdasarkan perkembangan kehidupannya. Kalau sebelumnya kan kita sudah bahas periodisasi zaman praaksara berdasarkan geologis dan arkeologis. Nah, kali ini berdasarkan perkembangan kehidupannya. Kehidupan siapa? Tentu saja kehidupan manusia yang mengisi zaman itu. Nah, langsung saja kita masuki yang pertama, yaitu yang A, masa berburu dan mengumpulkan makanan, yaitu masa di mana manusia hanya tahu berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, kemudian pada awalnya manusia praaksara yang hidup di masa ini hidupnya di padang terbuka dan sangat bergantung kepada alam. Karena apa? Ya, namanya berburu, otomatis mereka hanya mencari hewan buruan. Jika hewan buruan sudah habis, maka mereka pindah. Itulah makanya mereka, kebiasaan hidup mereka disebut sebagai nomaden. Kemudian mereka hidup berkelompok, tinggal di gua-gua atau membuat tempat tinggal di atas pohon besar. Dengan demikian mereka sangat bergantung kepada kebaikan alam. Kehidupan di gua-gua pada masa ini menghasilkan lukisan-lukisan pada dinding gua yang kemungkinan besar menggambarkan kehidupan sosial mereka. Nah, itulah gambar apa itu ya, bukti ataupun peninggalan mereka yang mereka buat di dinding gua. Itu bisa jadi itu adalah pesan dari mereka bahwasanya kehidupan mereka pada masa itu yaitu berburu. Nah itu ada gambar berikutnya, gambar telapak tangan. Itu juga bukti peninggalan mereka yang mereka tinggalkan di gua-gua atau di dinding gua. Nah, itu bisa jadi itu merupakan tanda berapa orang yang tinggal di dalam gua tersebut. Nah, karena kehidupan yang keras menyebabkan bentuk tubuh manusia yang hidup pada masa ini sangat besar dan liar. Salah satu manusianya adalah Meganthropus paleojapanicus, kemudian Pithecanthropus erectus, artinya bisa dilihat di situ ya. Nah, itu contoh gambar Meganthropus paleojapanicus dan fosilnya. Fosil itu adalah tengkoraknya. Kemudian Pithecanthropus erectus, nah itu contoh gambarnya. Nah, kemudian alat-alat berburunya apa? Nah, pada masa ini mereka juga menciptakan ataupun membuat alat-alat ya. Jadi mereka nggak hanya mondar-mandir ke sana kemari berburu, nggak, tapi mereka juga membuat alat bertahan hidup yang masih sangat sederhana. Nah, apa itu alatnya? Antara lain yang pertama yaitu kapak genggam atau kapak perimbas, terbuat dari batu dalam bentuk sangat sederhana. Nah, ini sudah pernah kalian lihat pastinya ya. Ini biasanya digunakan untuk mencacah daging. Nah, kemudian ini alat serpih yang juga terbuat dari batu, hanya saja bentuknya lebih pipih dia. Nah, penemuan api pada masa praaksara. Nah, pada masa itu api mula-mula dikenal dari gejala alam, misalnya percikan gunung berapi, kebakaran hutan yang kering ditimbulkan oleh halilintar atau nyala api yang bersumber dari dalam bumi karena mengandung gas. Kalau kalian pernah nonton SpongeBob prasejarah, nah itu di situ ada masa dimana mereka mulai menemukan api. Kemudian yang B, masa bercocok tanam dan beternak. Nah, di masa ini manusia mulailah semakin maju teknologinya. Teknologinya tentu masih sederhana ya, antara lain yaitu teknologi bercocok tanam dan beternak. Jadi mereka di sini mulailah memikirkan masa depannya. Jadi mereka nggak hanya berburu kemudian makan, jadi hidupnya bukan hanya untuk makan, tapi mulai memikirkan masa depannya. Nah, apa saja ciri-cirinya? Antara lain sebagai berikut, yaitu seiring berjalannya waktu manusia masa praaksara mulai menanam sesuatu untuk memudahkan mereka dalam mengumpulkan makanan, yang seperti Bapak bilang tadi ya. Kemudian yang berikutnya,
Selain itu, manusia juga mulai menangkap hewan, namun tidak dibunuh melainkan dipelihara dan dikembangbiakan. Jadi sudah bisa dipahami ya. Jadi ini artinya apa? Mereka sudah memikirkan masa depannya, tidak hanya memikirkan hari ini saja, tapi mereka juga memikirkan masa depan. Pada masa bercocok tanam ini, manusia mulai menetap ya, jadi tidak lagi nomaden. Nah, alat-alatnya apa saja pada masa ini? Antara lain gerabah. Jadi pada masa itu dibuat gerabah, itu biasanya tempat makanan, kemudian beliung persegi yang biasa digunakan untuk bercocok tanam, dan kapak lonjong ini juga digunakan untuk bercocok tanam. Nah, ada lagi mata panah yang dibuat dari tulang hewan misalnya. Nah, berikutnya yang C, masa perundagian. Masa perundagian merupakan masa perubahan besar dalam hasil-hasil kebudayaan. Pada masa perundagian ini, manusia Indonesia telah banyak menciptakan hasil-hasil kebudayaan. Nah, inilah masa paling kreatif dalam masa praksara ya. Jadi pada masa praksara, masa inilah yang paling kreatif karena banyak alat yang tercipta pada masa ini. Nah, alat-alatnya apa saja? Nah, inilah yang akan kita bahas. Nah, alat-alatnya kebanyakan terbuat dari logam ya pada masa perundagian ini. Namun pada masa perundagian, manusia juga masih menggunakan alat-alat dari batu ya. Pada masa perundagian ini, mereka sudah mulai mengenal sistem penguburan mayat ataupun memperlakukan mayat secara baiklah yang diletakkan di dalam sarkofagus. Apa itu sarkofagus? Itulah dia tadi penjelasannya. Kemudian ini masih gambar sarkofagus ya. Nah, ini sarkofagus Raja Situngkir di Batak sana. Kemudian ini sarkofagus Raja Silalahi yang ada di Samosir. Mungkin yang pernah ke Samosir pernah lihat ini ya, ataupun hanya. Nah, kemudian mulai mengenal struktur masyarakat seperti kepala suku. Nah, alat-alat yang tercipta apa saja? Yang pertama yaitu bejana perunggu. Nah, ini dia. Ini biasa dipakai untuk sesaji dalam upacara keagamaan. Ini biasanya diisi air ya, ataupun air saji lah, air saji. Kemudian ini negara. Nah, negara biasanya dipakai untuk upacara keagamaan. Ini seperti gendang gitu. Jadi kalau dalam upacara keagamaan ini berfungsi sebagai gendang. Nah, berikutnya adalah muku. Nah, ini muku, mulai dari gambarnya, fungsinya kurang lebih sama seperti nekara, hanya saja bentuknya yang berbeda. Jadi ini dipakai juga dalam upacara keagamaan. Nah, berikutnya kapak corong. Nah, ini dipakai untuk bercocok tanam pada masa perundagian. Berikutnya candrasa. Nah, ini adalah candrasa atau biasa disebut sebagai kapak sepatu, biasa dipakai untuk persembahan juga dalam upacara keagamaan. Nah, ini adalah perhiasan dari perunggu. Yang berikutnya itu arca perunggu ataupun patung perunggu.